Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, siapkan kehidupan kita yang terbaik untuk memuji menyembah Tuhan. Mari berikan kehidupan kita yang terbaik masuk dalam hadirat-Nya. Sebab Dia Allah yang ajaib, Allah yang agung, Allah yang layak kita agungkan dan tinggikan. Puji Tuhan, agung dan mulialah Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan buat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Mari Allah Roh Kudus berkarya mengurapi setiap kami. Untuk kami boleh menyenangkan memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus bagi setiap kami dari awal sampai ibadah di
hari ini ya Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mau tetap semangat memuji memuliakan Tuhan. Kita bebaskan roh, jiwa, dan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Mari kita tetap tinggal berdiri. Haleluya. Kita butuh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia yang memampukan kita. Haleluya. Haleluya. Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam kehidupan kita ini, kita butuh Tuhan Yesus.
yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kita, sehingga kita senantiasa berjalan sesuai dengan firman-Nya. Biar ini menjadi kerinduan setiap kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu Yang hari jadikan kami pelita Tuhan. Jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. ajar kami. Haleluya. Menurut firman-Mu Yang hari, jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. mencari domba yang sesat. Mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berikan kehidupan kita yang terbaik untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita butuh Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita, membimbing langkah kehidupan kita. Kita butuh firman-Nya Tuhan setiap hari. Haleluya. Haleluya. Bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku.
di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kita puji Tuhan senantiasa. Bimbinglah daku, ya Tuhan. Biar ini menjadi doa setiap kita. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan kita jatuh. Kita butuh Tuhan. Dengan Tuhan kita tidak dapat jatuh. Haleluya. Firman-Mu bagaikan sulur, agarku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, di luar Tuhan kami akan jatuh. Di luar Tuhan kami tidak berdaya. Karena itu Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu Yesus yang akan membimbing kehidupan kami. Menyadari Tuhan, di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, tanpa firman-Mu kami akan jatuh. Tanpa firman-Mu kami akan tergeletak. Tapi kami bersyukur kami punya firman Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kehidupan kami sehingga kami tidak tersesat. Dengan firman-Mu kami akan kuat, iman kami akan terus kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan, saat ini kami perlu firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami semua. Kami percaya firman-Mu itulah akan menerangi setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami saat ini. Dan kiranya Roh Kudus terus menuntun kami. Roh Kudus terus menyertai kehidupan kami semua. Dan kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh Kudus. Karena itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami buka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau saat ini saya masih dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berjumpa lagi kita sekalipun lewat ibadah online, tapi saya percaya di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus, maka Yesus ada di segala tempat. Puji Tuhan, saya berterima kasih sama Bapak Gembala, Wakil Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita buka Alkitab kita sama-sama dari kitab Roma 13. Roma 13 ayat 12 sampai dengan 14. Tema yang diberikan kepada saya yaitu kenakan perlengkapan senjata terang. Di dalam kitab Roma 13 ayat 12 firman Tuhan katakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, suka atau tidak suka, kita sudah berada di zaman akhir sekalipun. Tidak seorang pun yang tahu kapan berakhirnya. Namun sebagai orang beriman, kita harus percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dengan fenomena dunia hari-hari ini yang kita lihat sudah sangat jelas, di mana ada banyak gempa bumi, ada banyak, saudara lihat, bencana alam, tanah longsor, bahkan gunung-gunung meletus, erupsi, bahkan yang terakhir yang kita kenal yang sampai saat ini, dan kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya, yaitu pandemi COVID-19 ini. Tetapi itu yang kemudian muncul orang-orang yang suka merapalkan kedatangan Tuhan. Sehingga banyak orang membuat simposium, bahkan seminar-seminar, seakan-akan mereka panitia hari kiamat. Nah ini yang kemudian Yesus menyindir orang-orang ini dan berkata pada Matius 24 ayat 36, orang-orang yang suka menjadwalkan kedatangan Tuhan. Sementara Alkitab katakan bahwa tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Jadi tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat di sorga pun tidak tahu. Dan anak manusia pun tidak, hanya Bapa. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari bahwa yang terpenting di sini, kapanpun kedatangan Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Yang itu kemudian Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma mengingatkan kita bahwa hari sudah jauh malam. Artinya bahwa dunia sudah penuh dengan kejahatan, itu benar saudara. Sebab dunia tidak akan bertambah baik. Yang kemudian Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus bahwa hari-hari ini jahat. Bahkan kitab Wahyu pun mencatat bahwa yang jahat akan bertambah jahat. Malam di sini saudara bicara tentang kegelapan, sebab kejahatan itu terjadi pada waktu kegelapan. Namun sebagai orang percaya kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab katakan akan datang waktu siang atau tentang sebuah pengharapan baru di mana siang atau terang itu bicara tentang keselamatan bagi orang-orang percaya. Itu juga yang kemudian dikatakan Alkitab selagi kita punya kesempatan. Marilah saudara kita mau melayani Tuhan dengan segala kemampuan, kesanggupan kita, dengan segala karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagaimana Injil Yohanes katakan di dalam Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Yesus, selama masih siang, selama masih kita mampu, selama kita masih kuat, selama kita masih sehat. Karena dikatakan akan datang waktu malam. Waktu malam bicara juga tentang di mana kita tidak lagi mampu bekerja, di mana kita sudah umur usia banyak, di mana kita sudah sakit-sakitan. Teristimewa saudara perhatikan saat ini dengan COVID atau pandemi saat ini,
Orang tidak lagi mampu melakukan hal-hal yang dia ingin yang terbaik diberikan kepada Tuhan. Sementara dia dibatasi karena COVID atau pandemi virus COVID-19 ini. Oleh sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Itu ayat berikutnya di dalam Roma 13 ini. Dia katakan, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan-perbuatan kegelapan adalah perbuatan dosa atau kejahatan yang artinya jangan lagi kita mau terlibat dalam hal-hal yang berdosa. Karena ingat, Tuhan tidak kompromi dengan hal-hal berdosa. Firman Tuhan mengingatkan kita tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat diselamatkan. Tanpa seorang pun dapat melihat Allah. Sebab itu tanpa kekudusan, sekali lagi saya katakan, tidak seorang pun yang dapat diselamatkan. Karena itu suratan Petrus, kita buka sama-sama dalam 2 Petrus, saya akan bacakan kepada saudara. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dan 14, bukan sampai 14 tapi dan 14. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 firman Tuhan katakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan sangat jelas kalau saat ini datang, tiba waktunya kedatangan Tuhan, akan hancur semua. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa betapa suci dan salehnya kita harus memelihara kehidupan kita. Jangan mau diperhambakan oleh dosa lagi. Ayat 14 katakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa marilah kita berusaha sedapat mungkin untuk tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi bernoda atau bercela, dan kita siap bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan senjata terang, firman Tuhan di sini katakan kita harus mempergunakan senjata terang. Senjata terang kita ini adalah firman Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan baik yang lahir oleh percaya kepada Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan baik yang lahir oleh iman kepada Yesus Kristus. Kalau perbuatan baik saja tanpa beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak kita lakukan perbuatan baik tidak menjamin keselamatan saudara dan saya. Perbuatan baik tidak ada kualifikasi, tidak ada takaran, tidak ada ukuran. Berapa banyak kita harus berbuat baik supaya kita selamat. Tapi keselamatan saudara dan saya kita terima karena percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu orang-orang yang percaya sungguh kepada Yesus Kristus, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik yang akan membawa dia untuk menerima mahkota yang Tuhan sudah sediakan baginya. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senjata terang adalah firman Tuhan dan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana tadi saya katakan, perbuatan-perbuatan baik yang lahir oleh percaya kepada Yesus Kristus. Jadi perbuatan baik, orang dunia juga dapat melakukan perbuatan baik, tapi ada pamrihnya. Tapi saudara dan saya, kita melakukan perbuatan baik karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita buka di dalam kitab Efesus atau suratan Efesus 6 ayat 13. Firman Tuhan katakan begini saudara, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya senjata firman Allah dalam kehidupan kita. Karena di sini dikatakan supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari yang jahat itu dalam kehidupan kita setiap hari. Kenapa kita butuhkan firman Allah sebagai senjata perlengkapan senjata terang? Karena firman Tuhan itu yang akan memproteksi kehidupan saudara ketika kita berhadapan dengan hal-hal di mana kita diberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa. Maka firman Tuhan di bawah kuasa Roh Kudus memimpin saudara, mengingatkan saudara bahwa itu dosa. Sehingga kita dapat memilah mana yang berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan.
Karena itu betapa pentingnya firman Tuhan kita miliki dalam hidup kita, agar Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita punya kesempatan untuk berbuat dosa. Firman itu yang akan membuat kita kuat, mampu bertahan, menolak setiap perbuatan-perbuatan dosa. Karena dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Dari apa? Dari terhadap yang jahat. Saudara, betapa pentingnya lidah begitu kecil, tetapi Alkitab katakan dalam Yakobus 3, lidah bagaikan api dapat membakar seluruh kota. Lidah bisa bikin rumah tangga berantakan. Lidah bisa keluarga dan keluarga bisa berantem. Itu karena lidah. Karena itu Alkitab katakan dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia sendiri yang akan memakan buahnya. Orang dunia suka bilang kalau suka campur urusan orang, nah dia akan binasa sendiri. Karena itu betapa pentingnya lidah. Nah lidah itu kita harus jaga. Karena itu kalau orang-orang yang mau mencintai hidup, dia harus menjaga lidah. Karena Amsal 12 ayat 18 juga katakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Alkitab yang bilang, saya baca buat saudara ya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tapi firman Tuhan katakan, lidah yang bijak akan apa? Memberikan kesembuhan, mendatangkan kesembuhan. Jadi orang-orang yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, sekalipun tumor sudah sebesar gunung, tapi kalau dia datang dengan hikmatnya, dia bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bisa bilang amin? Itu lidah yang bijak, saudara. Kan itu orang-orang yang mengingini hidup, dia pertama dia harus jaga lidahnya. Karena dia harus menjaga ucapan-ucapan dari bibir yang menipu. Bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dengan sopan. Ayat berikutnya dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana agar kita dapat memelihara hidup sopan seperti pada siang hari? Artinya hidup yang dapat dilihat oleh orang lain, hidup menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus ingat bahwa kita surat pujian yang terbuka, kita surat pujian yang dapat dibaca oleh orang lain. Nah karena itu untuk memelihara hidup yang sopan, maka kita harus menanggalkan manusia lama kita, agar supaya kita ini dapat menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam suratan Efesus 4. Saya akan bacakan kepada saudara secara cepat. Efesus 4 ayat 21 sampai 32, firman Tuhan katakan begini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa dia katakan jangan beri kesempatan kepada iblis? Saudara lihat, Alkitab katakan bahwa jangan kita menyimpan dendam, jangan menyimpan marah sampai matahari terbenam. Karena saudara tidak pernah tahu ketika saudara marah terhadap seseorang, dan saudara belum bisa mengampuni dia, dan kalau besok dia meninggal, kita yang tanggung dosanya. Atau kalau kita marah masih pada seseorang, dan sebelum matahari terbenam kita belum bisa mengampuni, dan besok kita yang meninggal, maka dosa tertanggung oleh kita. Karena itu firman Tuhan katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya
ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyalipan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat terakhir dan dikatakan, dan akhirnya dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Artinya hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jangan merasa puas ketika kita telah dipenuhkan oleh Roh Kudus, melainkan hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sebagai ayat terakhir dikatakan dalam Galatia 5 ayat 18-21, saudara di rumah bisa punya kesempatan banyak. Saudara bisa buka di dalam Galatia 5 ayat 18-21 dan 25 dan 26. Saya tutup dengan ayat 25 dan 26. Firman Tuhan katakan, ayat 25 saja, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga mau dipimpin oleh Roh. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi pergunakanlah senjata terang agar kita dapat bertahan dalam kegelapan malam sampai dengan menjelang siang hari tiba, atau sampai menjelang keselamatan yang sempurna menjadi bahagian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau baik ya Tuhan, Engkau sungguh sangat dan amat baik. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Roh Suci kuasai hidupku, penuhi dengan kasih-Mu. Beri karunia tetapkan iman. Haleluya. Roh Suci. Mari Roh Suci kuasai hidupku, penuhi dengan kasih-Mu. Haleluya. Beri karunia tetapkan iman. Roh Suci. Oh mari Roh Suci kuasai hidupku, penuhi dengan kasih-Mu. Beri karunia tetapkan iman. Roh Suci. Mari Roh Suci kuasai hidupku ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Beri karunia tetapkan iman. Roh Suci.
Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepadamu kalau kami masih diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa dunia ini Tuhan. Mampukan kami untuk bertahan berdiri di hadapan Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami harus akui Tuhan, tanpa pimpinan, bimbingan Roh Kudus, tanpa firman-Mu kami mudah disesatkan. Karena itu betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Betapa pentingnya firman-Mu yang selalu memberikan kami untuk dapat berbuat hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Oh glory, glory, glory. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja yang layak Tuhan. Yang layak kami tinggikan, yang layak kami muliakan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan yang sudah kami nikmati sepanjang hidup kami sampai pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami masih bisa berdiri. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya Yesus. Kuasai hidupku, penuhi dengan kasih-Mu. Beri karunia, tetapkan iman, Roh Suci. Beri karunia, tetapkan iman, Roh Suci. Beri karunia, tetapkan iman, Roh Suci. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus pimpinlah. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Glory, glory, glory. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Yesus. Roh Kudus pimpinlah. Terima kasih. Pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh,
Haleluya, haleluya. Oh, glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi hidup kami, ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami harus akui, ya Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan, kekurangan, dan ketidakmampuan. Karena itu betapa pentingnya kami butuh Engkau dalam kehidupan kami, memberikan kami kemampuan, kesanggupan untuk tetap berjalan di hari-hari terakhir ini. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, haleluya, 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 Yesus. Haleluya, Yesus. Roh Kudus pimpinlah. Perjalanan, jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Oh, Roh Kudus pimpinlah. Pimpinku di perjalanan. Haleluya, di perjalanan, jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah,
Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau, baik lewat renungan firman Tuhan malam ini maupun Roh Kudus yang sudah menyertai dan memimpin ibadah ini sampai pada tamatnya. Tuhan, kami kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya kepadamu. Meteraikan setiap firman yang sudah kami dengar ya Tuhan, agar Roh Kudus selalu memimpin perjalanan sisa umur kami yang ada dalam dunia ini yang tidak punya kepastian. Tetapi di dalam Engkau kami punya pengharapan. Karena firman mengingatkan kami, kita sudah jauh malam, sudah hampir siang. Artinya keselamatan yang sempurna Engkau sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dengan segala keterbatasan untuk saya sampaikan, hamba-Mu sampaikan. Tetapi biar Roh Kudus selalu mengingatkan kami, bahkan menegur kami ketika jalan kami serong, agar setiap perjalanan hidup kami di dalamnya, biarlah nama Tuhan Yesus saja yang kami tinggikan, permuliakan dalam hidup ini. Memberkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan, mata pencarian mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, lawat mereka saat ini, jamah, pulihkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang punya masalah, ada jalan keluar di dalam Engkau, karena Engkau satu-satunya jalan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman yang kami terima malam ini. Haleluya. Amin.